Oke guys, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan, kita awali dengan doa. Pak, silakan doa.
Oke coach, latihan hari ini bagaimana coach? Latihan hari ini kita kembalikan ke intensitas kita yang sebenarnya. Kita punya waktu libur hari Sabtu sore maupun hari Minggu. Kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk bisa enjoy, menikmati. Hari ini kita kembalikan kepada aktivitas, fokus kepada aspek taktikal, ada ball possession, dan satu faktor yang menjadi pokok utama kita adalah intensitas dalam latihan. Coach, ada beberapa pemain latihan yang terpisah. Kondisi terakhir mereka seperti apa? Kondisi perkembangan cukup baik ya. Nelson sudah kembali latihan sama dengan kita. Tinggal Gunansar sama yang KBS. Yang KBS kemarin waktu uji coba dia terasa lututnya. Gunansar tadi dokter sampaikan pada saya bahwa dia mau MRI karena ada beberapa gerakan yang Gunansar masih terasa hamstringnya. Selebihnya ada beberapa pemain yang punya gangguan sedikit, tapi bukan sesuatu yang mengganggu mereka untuk mengikuti kegiatan kita dalam keseharian. Oke coach, ini terkait kongres ini coach, yang memakai sistem series bubble ya. Bagaimana coach menanggapi ini? Kalau saya sebenarnya dalam masa pandemi ini ya, itu adalah salah satu konsep yang boleh dikatakan cukup efektif ya. Kita bisa melihat beberapa kegiatan dari Champions League, European League juga mereka lakukan hal yang sama. Sehingga kalau kita melihat dari aspek kesehatan terutama itu adalah sebuah hal yang positif. Dan kalau saya cuma melihat satu hal yang saya memberi apresiasi ya kepada keputusan itu, saya tidak bicara venue atau apa, tidak. Tapi salah satu hal yang saya baca di situ yang saya salut adalah bahwa sepanjang kompetisi itu tidak ada tuan rumah, tidak ada tim yang akan bermain di markasnya. Saya rasa paling tidak itu menjadi salah satu dasar fair play, meskipun di wilayah Jawa, di wilayah-wilayah lain kita sudah sampai ke wilayah timur Indonesia maupun Kalimantan, tapi paling tidak dengan keputusan itu saya rasa itu adalah salah satu langkah yang cukup bijak ya. Tinggal sekarang kalau saya pribadi, saya belum merasa nyaman kalau ada penonton yang hadir ya. Saya rasa mungkin saat ini alangkah baiknya kalau ada kerjasama dengan TV ya, stasiun TV atau YouTube, dan dari situ kita bisa menjangkau semua supporter kita supaya keamanan kita yang bekerja dalam keseharian maupun supporter kami juga ya. Saya rasa itu adalah salah satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan, karena kalau sekarang kita bilang tanpa penonton tapi di tengah jalan nanti bisa penonton, itu bisa menjadi sebuah hal yang nanti fair play yang tadi tidak ada tuan rumah itu mungkin akan sedikit terancam ya. Karena apa? Paling tidak jaraknya dari supporter yang ada di wilayah sini akan lebih mudah menjangkau stadion itu. Saya rasa itu. Sehingga alangkah baiknya yang seadil-adilnya kalau mungkin kita tingkatkan kerjasama kita dengan stasiun TV maupun platform YouTube, platform Instagram. Cukup banyak platform yang kita bisa kerjasama untuk siarkan sebuah pertandingan, dan kita bisa melihat bahwa beberapa klub sudah mulai lakukan hal-hal seperti itu. Saya lihat kemarin Rans sudah mulai kerjasama dengan salah satu sponsor untuk pertandingan tanggal 6 lawan Arema, disiapkan salah satu platform itu. Saya rasa itu adalah sebuah langkah yang bijak dan sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Dunia kita mungkin mengarah ke situ, bukan kepada aspek yang penonton yang hadir di lapangan, tapi bagaimana kita bisa menjadi kreatif dalam masa pandemi itu. Itu pendapat saya pribadi. Tapi saya tidak tahu persoalan secara seluruhnya. Kita harus tahu semua secara seluruhnya untuk menjawab sesuatu dengan lebih akurat. Tapi sekilasnya dari luar, mungkin itu adalah salah satu pendapat saya pribadi. Oke coach, terakhir terkait tuan rumah Singapura yang mengundurkan diri nih coach. Bagaimana coach menyiasati rencana program tim ke depan karena mereka mengundurkan diri? Program kita tetap jalan seperti biasa. Sudah ada perubahan apapun karena sampai saat ini AFC belum kasih statement resmi ya. Cuma ada pengajuan dari Singapura yang mereka memundurkan diri. Cuma itu saja, sementara waktu itu saja. Tapi statement resmi dari AFC belum ada. Sehingga rencana kita tetap sama. Mungkin yang berubah, bukan mungkin, yang pasti berubah itu seharusnya kemarin kita ke Jakarta karena faktor lapangan sintetis di sana. Mungkin tetap kita ke Jakarta, cuma faktor lapangan sintetis itu sudah akan menjadi
pokok utama kita dalam kunjungan ke Jakarta nanti. Cuma itu saja yang berubah, ya, dari lapangan artifisial ke lapangan rumput normal. Cuma itu saja, tapi selebihnya rencana kita tetap sama sampai ada statement lain dari AFC. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Oke. Salam merah hitam. Jaya Persipura.